Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in. Itu hadis yang ke-30, yaitu hadis dari Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha harama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum wa nisyanin fala tabhathu anha. Haditsun hasan rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Hadis ini dari sahabat Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibni Nashir radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah disia-siakan atau janganlah ditinggalkan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan juga telah membatasi dengan batasan-batasan yang jelas, maka janganlah dilewati batasan tersebut. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan mengharamkan beberapa hal, maka janganlah dilanggar. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhathu anha, dan diam atas beberapa hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah mencari-carinya. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita 4 hal. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini, dalam syariat Islam ini, pertama sudah menetapkan kewajiban-kewajiban, yaitu perintah-perintah yang sifatnya wajib, di mana perintah tersebut ada sifatnya wajib, ada yang sunnah. Maka di sini yang diprioritaskan pertama kali adalah yang wajib. Allah SWT telah mewajibkan hal-hal yang wajib, yang fardu, ya, wajib atau fardu, maka janganlah disia-siakan, janganlah ditinggalkan yang wajib tersebut. Misalnya yang paling fardu, yang paling wajib adalah bertauhid kepada Allah SWT. Kemudian dalam hal ibadah, mendirikan salat, ya, menunaikan zakat bagi yang mampu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji bagi yang mampu. Ini adalah hal-hal yang wajib, yang berkaitan dengan hak Allah ataupun berkaitan dengan hak manusia. Allah SWT
mewajibkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada anak dan istri, kepada tetangga, karib kerabat, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dan seterusnya. Ini kewajiban. Maka Allah SWT, maka Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya syariat sudah dijelaskan oleh Allah SWT secara gamblang, secara jelas bahwasanya ada hal yang wajib, baik itu kewajiban kepada Allah SWT ataupun kewajiban kepada makhluk, pada manusia, atau secara khusus kepada kaum muslimin. Maka tidak boleh kita melalaikannya, tidak boleh kita meninggalkannya, menyia-nyiakannya. Lakukan. Ini kewajiban yang paling besar, bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendirikan salat. Salat merupakan tiang dari agama. Kemudian Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan didatangi oleh Ramadan. Maka ini hal-hal yang sifatnya wajib. Maka seorang mukmin hendaknya dia memelihara, menjaga yang wajib tersebut. Tidak boleh dia tinggalkan yang wajib, karena ini hal yang paling utama dalam syariat. Hendaknya kita mengerjakan perintah Allah SWT yang wajib, menjaganya, memeliharanya, baru kita tambahkan dengan perintah yang sunnah. Kalau kita contohkan ibadah salat misalnya, maka yang wajib dijaga terlebih dahulu, yaitu ibadah salat yang 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki, kemudian dikerjakan di awal waktu. Ini yang dijaga pertama kali. Kemudian baru ditambahkan dengan salat rawatib, salat witir, salat duha dan sebagainya. Maka yang pertama, yang wajib. Ini yang paling pertama dan utama, yang paling urgen, yang paling penting untuk kita jaga. Ya, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh disia-siakan. Dan ini yang prioritas utama. Jangan malah melakukan yang sunnah tapi yang wajib tidak dilakukan. Dan ini salah satu bisikan syaitan, perangkap syaitan. Ada seorang yang dia sibuk dengan hal yang sunnah tapi tidak melakukan yang wajib. Ini tentunya keliru. Yang wajib misalnya kalau kita dalam bulan Ramadan berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga salat yang 5 waktu. Ini harus dijaga. Adapun salat tarawih hukumnya sunnah. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang dia tidak berpuasa tapi salat tarawih, atau dia tidak ke masjid ketika salat maghrib dan isya dan subuh, tapi salat tarawih datang. Ini salah. Yang wajib didahulukan. Kalau kita tidak salat maghrib isya, kalau kita enggak salat fardu, berdosa. Tapi kalau kita enggak salat tarawih, enggak berdosa, karena itu sunnah. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, perlu kita pahami kewajiban. Yang wajib harus ditunaikan, dan itu prioritas utama dan pertama. Baru setelah itu yang sunnah. Maka ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wahadda hududan fala ta'taduha, yaitu Allah SWT telah memberikan batas-batasan, maka janganlah dilewati batas Allah SWT dalam kita melakukan perintah Allah SWT tersebut. Ada batasan-batasannya yang tidak boleh dilewati. Ya, batasan suatu hal yang sudah dibatasi oleh Allah SWT, baik dari sisi jumlah, tata cara dan sebagainya. Misalnya Allah SWT mewajibkan sholat, misalnya sholat subuh 2 rakaat, ya dibatasi 2 rakaat, jangan dilewati. Maka ini berlebihan namanya. Sholat kita yang wajib cuma 5 kali misalnya, maka tidak boleh dilebihkan. Maka syariat itu sudah ada batasannya, tidak boleh kita melebihkan. Maka ada sebagian kaum muslimin dalam hal melaksanakan perintah ataupun larangan, ada yang terjebak kepada berlebihan. Ya, berlebihan maksudnya dia melewati batas.
sudah dibatasi dengan bilangan tertentu, dia dilewati mana? Atau sebaliknya, dia malah mengurangi. Yang pertama, orang yang terlalu semangat dan tentunya tidak dibolehkan. Yang kedua, orang yang malas. Maka ketika suatu amalan sudah dibatasi jumlah misalnya atau tata caranya, maka kita lakukan, tidak boleh dilewati. Atau sudah dibatasi waktunya, waktu sholat misalnya dibatasi, ada batasannya, waktu sholat subuh sampai matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit, habis waktu subuh misalnya, ini batasan. Kalau sudah dibatasi, maka kita ikuti batasan tersebut, tidak boleh kita melewatinya. Ataupun hal yang berkaitan dengan hak manusia, sudah ada batasannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tunaikan kepada manusia, baik itu muslim ataupun selain muslim, maka kita tidak boleh melewati batas tersebut. Maka ini syariat Allah SWT sudah sempurna, sudah dibatasi hal-hal tertentu, maka tidaklah dilewati. Sudah dibatasi, sudah ada batasannya, jangan dilewati. Kemudian wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan juga Allah SWT mengharamkan beberapa hal, maka janganlah dilanggar. Allah SWT melarang. Apa yang dilarang oleh Allah SWT? Tentunya ada larangan yang paling besar, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah SWT, meminta kepada selain Allah. Larangan melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Larangan menzalimi manusia, mengambil hak orang lain, ataupun membicarakan aib orang lain dan seterusnya. Maka ini larangan. Larangan yang sifatnya itu hak Allah SWT, perbuatan dosa dan maksiat dilarang, maka tinggalkan. Yaitu suatu hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Kalau tadi perintah suatu hal yang disuruh dan itu halal, maka larangan hukumnya adalah haram. Suatu yang dilarang, maka kita harus menjauhinya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Sudah kita jelaskan hadis ini, yaitu kalau aku suruh kepada kalian satu hal perbuatan, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku larang kalian dari suatu hal, maka jauhi. Maka kita tidak hanya disuruh untuk meninggalkan atau tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang, tapi disuruh apa? Menjauhi sesuatu yang dilarang tersebut. Oleh karena itu syariat Islam itu datang menutup segala hal yang bisa mengajak atau menjurus kepada suatu hal yang dilarang. Allah SWT melarang melakukan kesyirikan. Makanya dilarang apa? Ditutup hal-hal yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Di antaranya dilarang kita sholat menghadap kuburan atau di depan kuburan. Tidak boleh, karena dikhawatirkan menyembah kepada kuburan. Walaupun kita mengatakan, oh saya niatnya kepada Allah, tapi ini ditutup pintu untuk melakukan kesyirikan atau jatuh kepada kesyirikan. Allah SWT melarang perbuatan zina misalnya, maka ditutup celah untuk zina, yaitu apa? Dilarang berduaan dengan wanita yang bukan mahram, atau dilarang wanita melakukan safar atau perjalanan sendirian, tidak ditemani oleh mahramnya. Dilarang ini, karena ini apa? Rentan dengan perbuatan zina. Ditutup, maka dijauhi. Jadi tidak hanya disuruh kita meninggalkan perbuatan yang dilarang tersebut, tapi justru menjauhi dan menutup segala celah yang menuju kepada hal tersebut. Maka ini semua, ya ini contoh, ya. Tentunya banyak ya contoh. Maka ini syariat Islam. Allah SWT ketika melarang sesuatu, maka Allah SWT akan menutup pintu atau jalan atau sarana menuju hal yang dilarang tersebut. Ditutup, dilarang.
dijauhi. Sebagaimana juga sebaliknya, ketika Allah SWT menyuruh melakukan sesuatu, maka Allah akan memerintahkan sarana untuk melakukan hal tersebut. Maka ini yang ketiga, Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, maka Allah SWT mengharamkan beberapa hal, dan itu kita dilarang untuk mengerjakannya, atau justru dilarang kita untuk mendekatinya. Justru kita disuruh untuk menjauhi. Dan kalau kita bandingkan Bapak Ibu antara perintah dan larangan, atau antara sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dibolehkan oleh Allah, dengan yang dilarang, tentunya yang dilarang itu sedikit. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT ya tidak banyak, lebih banyak perintah. Sesuatu yang sifatnya halal, maka itu lebih banyak. Makanya dikatakan oleh para ulama, hukum asal dari sesuatu yang sifatnya muamalah, yang sifatnya dunia, itu adalah halal, boleh. Hukum asal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sebaliknya, hukum asal dari melakukan suatu ritual ibadah tidak dibolehkan, haram, kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Maka ini ya, Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, ini perbandingan bagaimana kita dalam syariat ini ada perintah yang wajib yang harus kita tunaikan, ada batasan-batasan yang harus kita jaga, tidak kita lewati. Kemudian juga ada larangan yang harus kita tinggalkan dan bahkan kita jauhi. Kemudian yang keempat, kata Nabi, wasakata an asya rahmatan lakum ghairan isyanin fala tabahathu anha. Dan Allah SWT diam terhadap beberapa hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka jangan mencari-carinya atau jangan membahasnya. Apa maksudnya ini? Ada hal-hal yang Allah SWT diamkan, maka itu rahmat bagi kita, dimana kalau itu berkaitan dengan hukum dunia, maka itu seperti kita sebutkan tadi, itu dibolehkan. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, maka itu tidak boleh kita lakukan. Misalnya apa? Dalam hal yang sifatnya dunia, Allah SWT tidak merinci apa yang dibolehkan, tapi hanya mengatakan apa? Dalam Al-Quran, Allah SWT menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk. Kemudian Allah justru menyebutkan yang buruk-buruk itu. Misalnya yang diharamkan apa? Bangkai babi misalnya, ya, daging babi. Kemudian sesuatu yang disembah untuk berhala, darah, itu diharamkan. Berarti selain itu yang tidak disebutkan kembali kepada hukum asal dalam hal dunia, yaitu apa? Dibolehkan. Maka Allah diamkan sebagai rahmat bagi kita, bukan karena Allah lupa, tidak, tapi karena banyak yang dibolehkan, maka cukup menyebutkan yang diharamkan saja. Ibaratnya ada suatu hal yang dihalalkan, diharamkan, mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak yang dihalalkan, lebih sedikit yang diharamkan. Maka yang disebutkan apa? Yang diharamkan saja. Maka yang halal nggak perlu disebutkan secara detail. Kenapa? Karena sudah bisa dipahami. Bahasanya yang diharamkan itu misalnya dari hal yang dikonsumsi tadi, darah, bangkai dari babi misalnya, dan yang sejenis itu, maka selain itu berarti boleh. Ini contoh ya. Maka tentunya yang dihalalkan banyak ya. Allah tidak menyebutkan rinci, misalnya kambing, rusa, unta misalnya, itu boleh. Maka Allah SWT mendiamkan, maka tidak usah ditanyakan atau dicari-cari. Ini berkaitan misalnya, contoh yang berkaitan dengan hal yang sifatnya dunia. Hal yang sifatnya ibadah misalnya adalah kita cuma diwajibkan apa? Sholat 5 kali sehari semalam. Kalau ada yang bilang, kenapa enggak ada sholat yang ke-6 dan yang ke-7? Enggak perlu ditanya, cukup kerjakan yang 5, itu sudah cukup. Jadi Allah mendiamkan itu rahmat bagi kita, di mana Allah SWT tidak mewajibkan kepada kita kecuali 5 saja.
Coba kalau Allah wajibkan 7 waktu atau 10 waktu, maka tidak perlu kita mencari-carinya. Kayaknya lebih cocok, misal ada orang kayaknya lebih cocok sholat itu 6 kali misalnya. Antara zuhur dengan subuh dengan zuhur itu kan terlalu lama itu jedanya. Harusnya ada di tengah-tengahnya. Misalnya kalau ada yang seperti ini, tidak perlu dibahas. Allah diamkan itu. Yang sebenarnya Allah bisa saja mewajibkan itu. Ada sholat misalnya jam 10 pagi, misal ini Allah wajibkan misalnya. Bisa saja, tapi Allah tidak melakukan itu. Sebagai apa? Rahmat bagi kita. Kasih sayang Allah SWT kepada kita. Di mana Allah mendiamkan tersebut apa? Menunjukkan itu tidak diwajibkan. Kalau itu berkaitan dengan ibadah, maka tidak perlu kita mencarinya, memberatkan diri. Cukup kita lakukan apa yang sudah diperintahkan. Dan ini menunjukkan Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT bahwasanya syariat itu mudah. Syariat Islam itu mudah. Salah satu karakteristik ya, ataupun ciri keistimewaan dari agama Islam ini adalah syariatnya mudah, tidak sulit. Syariat Islam itu mudah. Allah SWT katakan apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada anda kemudahan dan tidak menginginkan kepada anda kesusahan. Maka syariat yang sudah diturunkan itu adalah syariat yang mudah. Dan Allah SWT tahu bahwasanya kita mampu melakukannya. Nabi SAW mengatakan inna hadad dinu yusrun, inna hadad dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Agama ini mudah, maka lakukan. Jangan justru kita mempersulit diri. Ada sebagian orang justru dia mempersulit agama ini. Itu termasuk tabahathu anha, mempersulit, ya, mencari-cari persoalan. Maka Allah SWT mendiamkan sesuatu itu sebagai rahmat bagi kita, dan tidak perlu kita bertanya atau mencarinya. Cukup ya, karena syariat ini sudah sempurna. Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini aku sempurnakan agamaku dan juga aku sempurnakan nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agama. Maka Islam sudah sempurna, nikmat Allah SWT sudah lengkap. Tugas kita apa? Hanya mengerjakan. Tidak perlu kita mencarinya. Apa yang wajib kita lakukan, jangan dilalaikan, jangan ditinggalkan. Kemudian yang dibatasi oleh Allah, kita berhenti di situ, tidak melewati batas tersebut. Apa yang dilarang oleh Allah SWT kita tinggalkan dan bahkan kita jauhi. Kemudian apa yang didiamkan oleh Allah SWT, maka itu adalah rahmat bagi kita, baik berkaitan dengan dunia ataupun berkaitan dengan hukum agama atau ibadah. Maka kita diam. Tidak perlu kita itu Allah SWT diamkan sebagai rahmat bagi kita. Tidak perlu kita mencari-carinya, tidak perlu kita bertanya-tanya. Karena apa? Ya, sekali lagi syariat itu sudah sempurna, maka tugas kita hanya mengerjakan, melakukan. Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, ini ya bahasan kita dari hadis yang ke-30 dari hadis Arba'in yang berkaitan tentang syariat Islam ini yang dibagi oleh Rasul menjadi 4 hal. Kewajiban, kemudian ada sesuatu yang dibatasi, kemudian ada larangan yang harus ditinggalkan atau dijauhi, dan ada suatu hal yang memang itu didiamkan oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa kita pahami dan kita amalkan. Wallahu ta'ala alam.